Ini sih sebenarnya kegiatan mengisi liburan. Saya coba mengajak mereka anak-anak laki untuk road trip. Ini perjalanan mengisi liburan, anak-anak sekolah dan juga yang kuliah masih libur. Kemudian saya ajak mereka untuk mengisi liburan dengan sesuatu yang berbeda gitu ya. Berbeda yaitu road trip. Bedanya road trip dengan traveling, kalau traveling dia kan menuju satu tempat, kemudian mereka melakukan aktivitas di tempat itu. Nah, kalau road trip adalah perjalanan dari satu titik ke titik lain menggunakan kendaraan bermotor. Mengukur jalan istilahnya. Jadi bagaimana kita merasakan pengalaman yang berbeda dengan berjalan dari satu lokasi ke lokasi lain, terus menyusuri jalan untuk mengetahui daerah-daerah yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Kalau ditanya tujuan, sebenarnya kan supaya kita semua memahami Indonesia itu luas, kemudian juga banyak masyarakat yang bisa mereka lihat bahwa masyarakat Indonesia itu orang-orangnya santun, kemudian juga mereka baik-baik, helpful, saling membantu, itulah Indonesia. Dan juga mengetahui betapa luasnya Indonesia, betapa negeri kita ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, negeri yang sangat indah dengan pemandangan yang outstanding yang mungkin tidak ditemui di beberapa tempat di negara lain. Ya, selain itu juga agar kami semua mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dengan road trip ini dan juga saling bahu-membahu, kemudian menahan diri untuk tidak marah, sabar ketika terjadi kejadian di jalanan, kemudian juga saling membantu gitu ya. Kenapa memilih Lombok? Yang pertama, Lombok ini belum pernah dijamah oleh seluruh anak-anak yang saya ajak. Jadi saya berlima, saya, kemudian dua anak saya, anak nomor 1, dia kuliah semester 4, kemudian nomor 3 SMP kelas 1, kemudian dua cucu saya laki-laki juga, nih cucu kelas 3 SMA, cucu dari kakak, ya cucu saya juga, dan kelas 1 SMP. Jadi laki-laki semua nih berlima. Nah, 4 orang ini belum pernah ke Lombok, sehingga saya ajaklah ke Lombok. Dan tujuan pertama kali di Lombok adalah di kaki Gunung Rinjani. Nah, ada di belakang. Ini adalah Gunung Rinjani, latar belakangnya. Kenapa kami memilih kendaraan mobil untuk jalan ke sini? Pertama, agar mereka merasakan betapa di perjalanan itu dibutuhkan kerjasama yang baik. Yang kedua, kita jadi tahu seberapa besar Indonesia yang kita diami ini. Bayangkan, mungkin jarak dari Jakarta ke Lombok, kalau menurut MID ya, Multi Information Display di mobil, itu hampir 1.500 km. Jadi 1.499,9 km pada saat kami menggunakannya. Itu belum seberapa dibanding wilayah Indonesia yang begitu luas. Dan berikutnya, agar anak-anak juga memahami, karena mereka laki-laki, mereka akan menanggung beban bagi keluarga dan juga orang-orang yang dinaungi oleh mereka kelak, sehingga dengan pelajaran perjalanan yang cukup jauh ini, mereka bisa belajar bagaimana menanggung beban, bagaimana bertanggung jawab terhadap barang-barangnya sendiri, bagaimana membantu orang yang sedang kesulitan, bagaimana empati terhadap teman seperjalanannya. Alhamdulillah, selama perjalanan diberikan kesehatan, itu yang paling penting, dan juga yang paling penting lagi, yang paling pokok adalah tidak lupa untuk tetap sholat ibadah, karena itu penting. Itu kewajiban sekaligus bukti bahwa kita harus tetap bersyukur pada Allah ya.
Dan bersyukurnya di selama perjalanan kami masih dibantu oleh rekan-rekan kami dari SDM Program Keluarga Harapan yang mereka sangat baik, santun, dan juga menerima kami dengan tangan terbuka. Kalau ditanya tentang bagaimana tingkat kesulitannya, setiap perjalanan pasti ada tingkat kesulitan ya. Jangankan jalan jauh, jalan sedekat aja kadang kita menemukan kesulitan. Yang membedakan adalah bagaimana mengatasi tantangan itu, bagaimana mengatasi kesulitan itu. Kami bahkan sempat mengalami pecah ban di rest area 819A di Pasuruan di Jawa Timur. Pada saat itu ada driver yang lain yang sedang membawa mobil, kemudian pada saat mau parkir terlalu mepet ke kanan, ban depan kanan dibelokkan, kemudian nyentuh ke pinggiran lantai toko yang tajam, sobek pada saat itu. Mungkin dalam kondisi ban panas karena sudah berputar dari Solo sampai Pasuruan ya, jarak begitu jauh, 3 jam atau 4 jam perjalanan. Begitu kesenggol sedikit sobek, dan sobek itu sudah betul-betul langsung kempes, nggak bisa dipakai lagi. Nah disitulah kita diuji, kita nggak boleh panik ketika mengalami kejadian seperti itu, pecah ban. Untungnya di rest area dalam posisi kecepatan rendah. Nah pada saat itulah kami mengatakan inilah waktunya laki-laki untuk berbuat. Jadi saling bahu-membahu. Ada yang buka ban, ambil dongkrak, kemudian dongkraknya mendongkrak mobil, mengangkat ban depan itu, membukanya sambil diinjak ya, belajar bagaimana cara membuka ban, kemudian mengambil ban yang pecah atau yang sobek tadi, kemudian bagaimana mengambil ban di belakang ya, ban serep itu, ban cadangan yang alhamdulillahnya di mobil Suzuki XL7 ini ban cadangannya velgnya full size, jadi sama dengan velg yang lain. Jadi tinggal kita masukkan, dan teman-teman para anak-anak saya itu mereka bekerja sama untuk bisa mengganti ban. Di situ sebenarnya pelajaran penting bagi seorang laki-laki bahwa suatu saat ketika mereka menghadapi kesulitan, disinilah waktunya mereka untuk berbuat. 2000 years later. Di Rinjani, kami nginep di Rinjani Hill Hotel. Sekalian promosi. Alhamdulillah suasananya nyaman, kemudian juga dingin. Dan subhanallahnya view-nya gunung-gunung. Jadi Sembalun. Di sini adalah di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikelilingi gunung-gunung, gunung dan perbukitan. Gunung Rinjani, kemudian di perbukitan-perbukitan. Kalau ditanya tentang dukungan, yang paling penting adalah dukungan keluarga. Dalam arti yang pertama, bagi Anda yang punya pasangan, istri, tentu harus ada dukungan dari istri. Kalau istri diajak lebih bagus. Nah kebetulan istri saya, dia langsung tugas hari Senin, sementara anak-anak masih libur, sehingga ya sudah saya sajalah yang mencoba menemani mereka. Berikutnya dukungan dari support dari keluarga besar, kalau memang mengajak keluarga besar. Maunya sih ngajak semua road trip ya, kalau bisa mobilnya bisa yang lebih gede dari ini, Hi-Ace gitu atau Elf gitu, rombongan biar guyup. Alhamdulillah selama perjalanan Suzuki XL7 ini yang tipe Alpha Matic tidak ada kendala sama sekali. Nah ini konsumsi BBM rata-rata luar biasa, mengagetkan. Ketika perjalanan dari Bekasi menuju Sumedang, jadi titiknya adalah dari Bekasi kemudian Sumedang, Solo, Banyuwangi, Bali, dan sekarang ada di Lombok. Dari Bekasi menuju Sumedang, perjalanan full tol itu 20,6 km per liter. Lebih dari 20 km per liter. Perjalanan selama lebih dari 112 km. Itu luar biasa, irit banget. Kemudian menempuh 1.000
200 kilometeran sampai Banyuwangi itu masih di atas 16 kilometer per liter. Nah, begitu masuk ke Rinjani, naik turun gunung ya, luar biasanya masih irit banget, bahkan sampai 1499,9 kilometer perjalanan. Konsumsi BBM-nya masih 14,9 kilometer per liter. Menurut saya irit sekali. Dengan penumpang full 5 orang plus barang-barang. Sehingga menurut saya untuk ukuran mobil SUV ini yang seperti MPV bodinya, dalamnya praktis, menurut saya sangat irit ya. Sangat irit. Kemudian juga kecepatan tinggi stabil. Saya memang menjaga kecepatan tidak lebih dari 130, 140, paling mentok itu pun jarang ya di tol. Alhamdulillah anak-anak juga suka, mereka sangat senang, dan juga drivernya ada 3, saya, anak saya, dan juga cucu saya, cucu dari kakak. Dia mengendarainya dengan fun, tanpa kelelahan sama sekali. Jadi poin plus sebenarnya. Kalau hal-hal yang kekurangannya mungkin pada saat tarikan menengah ya, di kecepatan 50 km per jam, 60 itu agak kurang nendang metiknya. Jadi 0 sampai 40 itu cukup kencang, begitu agak 50 agak nahan dia. Terus begitu kick down lagi, kencang lagi. Overall mobil ini menyenangkan. Saya dan anak-anak suka berjalan dari Bekasi sampai ke Lombok dengan kondisi yang alhamdulillah segar, walaupun kita pakai sendal jepit ya, sepatu ditaruh di belakang. Kami tidak mengalami kesulitan apapun, alhamdulillah ya. Dan bersyukurnya selama di perjalanan banyak teman-teman atau orang-orang yang bisa membantu kami, yang mau bersama-sama saling membantu di perjalanan. Kami perjalanan dari Bekasi ke Sumedang, kemudian ke Solo, dari Solo ke Banyuwangi, Banyuwangi nyebrang ke Bali, di Bali muter sebentar, kemudian besoknya nyebrang lagi ke Lombok. Itu full driving, gantian bertiga.